Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Norlela, Sanah, Wahyu, Winda Aulia, Habibi, Najwatul Fitri, dan Siti Zahra. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Faktor penyebab umum terjadinya Perang Dunia II. Terjadinya Perang Dunia II yang pertama adalah lahirnya negara fasis. Adanya sikap nasionalisme saat itu cenderung menjurus menjadi chauvinisme. Kecenderungan itu tampak pada kebanggaan berlebihan terhadap bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Chauvinisme akhirnya melahirkan negara-negara fasis yang berciri-ciri anti-demokrasi, mendewakan penguasa tunggal, diktator, lebih menunjukkan kepentingan negara dan mengabaikan kepentingan perseorangan. Negara-negara yang berkembang menjadi fasisme menjelang meletusnya Perang Dunia II adalah Italia, Jerman, dan Jepang. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II di kawasan Eropa dan Afrika terjadi Perang Dunia II dipicu oleh serangan kilat Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan adalah untuk merebut kembali kota Danzig. Penduduknya mayoritas keturunan bangsa Jerman. Respon penyerangan itu diberikan oleh Inggris dan Perancis pada tanggal 3 September 1939 dengan mengumumkan perang terhadap Jerman. Sementara itu, penyerbuan pangkalan Amanda Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941 mendapatkan respon Amerika Serikat dengan menyatakan perang pada Jepang. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia II: Blok Sekutu. 1. Uni Soviet. 2. Afrika Serikat. 3. Imperium Britania. 4. Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok. 5. Prancis. 6. Polandia. 7. Kanada. 8. Australia. 9. Selandia Baru. 10. Uni Afrika Selatan. 11. Yugoslavia. 12. Kerajaan Yunani. 13. Norwegia. 14. Belanda. 15. Belgia. 16. Cekoslowakia. 17. Brazil. Negara kalian: Boneka Sekutu. 1. Filipina. 2. Mongolia. Dan pihak terlibat: Blok Pros. 1. Polandia. 2. Thailand. 3. Irak. 4. Spanyol. Negara kalian: Boneka Pros. 1. Maroko. 2. Republik Sosialis Italia. 3. Kroasia. 4. Slovakia. Dan Blok Pros. 1. Jerman. 2. Jepang. 3. Italia. 4. Hungaria. 5. Rumania. 6. Bulgaria. Yang kedua biasanya disingkat menjadi PD2 adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan. Sekutu dan poros, perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer, ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian massal warga sipil, termasuk Holocaust dan pemakaian senjata nuklir. Dalam peperangan, perang ini memakai korban jiwa sebanyak 50 juta sampai 70 juta jiwa. Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia II konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia. Searah jarum jam dari kiri atas, pasukan Tiongkok pada pertempuran Wanjialing, Mariam 25 Founder Australia pada pertempuran El Alamein pertama, pesawat pengembun Stuka Jerman di front timur musim dingin 1943 sampai 1944. Pasukan Amerika Serikat di Teluk Lingayen, Wilhelm Keitel mendatangani instrumen penyerahan diri Jerman. Tentara Soviet pada pertempuran
Stalingrad tanggal 1 September 1939 sampai 2 September 1945, 6 tahun 1 hari. Lokasi Eropa, Pasifik, Atlantik, Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, Mediterania, dan Afrika. Secara singkat, Amerika Utara dan Selatan hasil kemenangan sekutu, pembubaran Jerman Nazi, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemunculan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan super, awal Perang Dingin lain. Adapun gambar Perang Dunia Kedua. Jalan terjadinya Perang Dunia Kedua. Di peran Eropa, pertempuran dimulai dengan serangan Jerman ke Danzig, Polandia. Sejak itu, Jerman melebarkan sayap kekuasaan dengan menduduki Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Pemerintahan Prancis pecah menjadi dua, yaitu Prancis Merdeka dipimpin Charles de Gaulle membentuk pemerintahan pelarian di London, sedangkan Prancis Vichy di bawah Marshal Petain mendukung Jerman. Selanjutnya, Jerman mulai melancarkan serangan udara kota London 1940. Inggris membalas dengan mengebom Hamburg dan Bremen pada tahun 1941. Jerman melanggar perjanjian non-agresi dengan Uni Soviet karena menyerang wilayah Uni Soviet, membalas menghancurkan pasukan Jerman yang terkepung salju di Stalingrad. Ini merupakan kekalahan pertama pasukan Jerman yang merambat pada kekalahan selanjutnya. Memasuki tahun 1942, blok sekutu semakin kuat setelah bergabungnya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet berhasil membebaskan seluruh Eropa Timur, kecuali Yugoslavia yang membebaskan sendiri di bawah pimpinan Josip Broz Tito. Sementara itu, popularitas Mussolini turun ketika blok Axis mulai kalah. Raja Italia yang semula mendukung berbalik memerintahkan penahanan Mussolini. Namun, Mussolini berhasil dibebaskan pasukan khusus Nazi tanggal 12 September 1943. Ketika Jerman menyerah, Mussolini bersama teman wanitanya Clara Petacci hendak kabur ke Swiss. Di perjalanan, mereka dicegat oleh milisi antifasis Italia yang kemudian menembak mati pada tanggal 28 April 1945. Puncak serangan sekutu terjadi setelah mendarat di Normandia di bawah pimpinan Jenderal Eisenhower, Amerika Serikat, pada 6 Juni 1944. Peristiwa ini dikenal sebagai The Day. Negara-negara Eropa Barat dengan cepat dibebaskan dan sebagian besar pasukan sekutu memasuki Berlin. Pasukan Jerman menyerah di kota Reims pada 8 Mei 1945, sehingga Perang Dunia II di Eropa berakhir. Di peran Afrika merupakan medan perang gabungan pasukan Italia-Jerman melawan pasukan Inggris sekutunya. Pada tahun 1940, pasukan Italia melakukan invasi ke Mesir, tetapi dihadang pasukan Inggris. Jerman mengirim korps Afrikanya dipimpin Jenderal Erwin Serigala Padang Pasir dan berhasil menaklukkan Mesir. Hitler terlambat mengirim logistik pada pasukannya karena menghadapi Uni Soviet. Inggris berbalik menggempur pasukan Jerman dalam pertempuran di kota Al-Alamein, perbatasan Libya Mesir. Pasukan Inggris pimpinan Letjen Montgomery berhasil mengusir tentara Jerman. Selanjutnya, pasukan Inggris membebaskan negara-negara yang diduduki pasukan gabungan Italia-Jerman pada tahun 1943. Di peran Asia Pasifik, awalnya Jepang berhasil menguasai wilayah Asia. Namun, pada bulan Mei 1942, serangan Jepang terhadap Australia terhenti dalam pertempuran di Laut Coral. Pada bulan Agustus 1942, pasukan Amerika Serikat mendarat di Guadalcanal, Kepulauan Solomon, dan bulan Februari 1943, pihak Jepang telah dipukul mundur. Pada bulan Februari 1944, pasukan Amerika Serikat mengusir Jepang dari Kawayan dan Saipan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 9 Agustus 1945, akibatnya Jepang menyerah pada sekutu dan berakhirlah Perang Asia Pasifik. Akhir Perang Dunia II. Perang Dunia II berlangsung selama 6 tahun, yaitu dari 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Nagasaki. 2 September 1945, setelah pada prinsipnya setuju untuk menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945,
Jepang secara resmi pun menyerah sehingga mengakhiri Perang Dunia II. Blok Sekutu berhasil mengakhiri Perang Dunia II dan memperoleh kemenangan. Jerman, Jepang, dan Italia sebagai pihak yang kalah harus menerima seluruh kesepakatan yang diatur dalam perjanjian perdamaian. Terdapat beberapa perjanjian damai pasca Perang Dunia II, yaitu Perjanjian Konferensi Potsdam, Perjanjian San Francisco, Perjanjian Paris, dan Perjanjian Sekutu dengan negara blok poros lainnya. Meski sulit menghitung secara pasti, jumlah korban Perang Dunia II diperkirakan mencapai lebih dari 68 juta jiwa. Dampak Perang Dunia II bagi negara Indonesia. Dampak Perang Dunia II memang amat besar, bahkan terasa hingga negara-negara yang jauh dari epicentrum perang. Indonesia yang terletak di Asia juga terdampak Perang Dunia II. Dampak Perang Dunia II bagi Indonesia di bidang ekonomi. Pada zaman Jepang, terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara, terlebih secara ekonomi. Politik penjajahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Sehingga dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang. Barang-barang tersebut seperti besi, tembaga, kuningan, dan lainnya. Pemerintahan Jepang juga mewajibkan petani di pedesaan Jawa untuk menyerahkan padi dengan harga gabah dan beras yang juga ditetapkan. Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Masyarakat di pedesaan Jawa dijadikan tenaga kerja paksa atau romusa. Mereka dipaksa untuk membangun bangunan yang berkaitan dengan keperluan perang, seperti membuat benteng pertahanan atau lubang pertahanan, jembatan, pelabuhan, dan gudang menyimpan bahan makanan. Dampak Perang Dunia II bagi Indonesia di bidang politik. Ketika tentara Jepang mendapatkan kekalahan dalam Perang Pasifik, Jepang segera memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Tujuannya agar Indonesia tidak menggunakan kesempatan ini untuk melawan Jepang. Jika Indonesia menggunakan kesempatan untuk melawan Jepang, maka negara tersebut akan menghadapi dua front sekaligus, yaitu Sekutu dan Indonesia. Sehingga Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas untuk merumuskan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Dua hal tersebut menjadi syarat bagi suatu negara. Belum sampai terlaksana penyelenggaraan kemerdekaan, Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Ini membuat janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan tidak terwujud. Pada 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan kekuasaan. Bangsa Indonesia menggunakan kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dampak Perang Dunia II bagi Indonesia di bidang sosial. Eksploitasi ekonomi dan sumber daya manusia yang dilakukan Jepang berdampak pada kehidupan sosial. Penyerahan wajib padi kepada pemerintah mengakibatkan terjadinya kemiskinan bagi petani. Besarnya setoran padi yang ditetapkan Jepang sering tidak terpenuhi. Hal ini karena jumlah yang ditetapkan tinggi dan merosotnya produksi padi. Hasil produksi sebagian digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sebagian lainnya dijual untuk membeli kebutuhan hidup. Penggunaan sumber daya manusia untuk dijadikan romusa juga menimbulkan dampak sosial pada masyarakat Indonesia akibat perlakuan yang tak manusiawi. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.